jelas Ibu. Apakah terdengar suara echo nggak Bu? Ada suara echo. Suara echo-nya ya. Di YouTube Kalau masih terdengar suara echo berarti masalahnya di saya Bu. Iya. Assalamualaikum. Bentar ya Bu, ya mau ambil tools dulu. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sudah ada yang gabung ya. Anak-anak yang di rumah sudah bergabung di Meet. Ya, ya. Ya. Ya, ya. Cek, cek, cek. Jelas? Anak-anak yang di rumah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata dia memberikan echo. Ya. Oke. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bagaimana anak-anak suara clear? Waalaikumsalam. Ya, dah ya, alhamdulillah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi sudah dimulai acaranya Bismillah ya. Robi sorry ya, ini ambil untuk datangnya di sana ya pengelola. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ya alamin. Anak-anak, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Alhamdulillah bertemu lagi di pembelajaran tentang apa ya kemarin? Nah, tentang ini ya, tentang menggali informasi tentang cara melihara hewan ya. Di hari Senin yang lalu kalian sudah belajar bagaimana atau apa saja sih jenis-jenis hewan peliharaan ya, sudah belajar. Lalu kalian juga sudah tahu bagaimana cara merawat beberapa hewan peliharaan yang ada di rumah tentunya ya, yang sudah kalian tahu dan bahkan kalian punya di rumah hewannya ya, yang sudah umum biasa dipelihara di rumah seperti ada kucing, kelinci, ayam, kambing, sapi dan lain-lainnya yang sudah kalian tahu itu bisa dipelihara di rumah. Nah, kemarin juga kalian sudah diberikan sedikit informasi tentang hewan yang memang jenisnya atau hewan yang langka, hewan liar, hewan langka yang dilindungi. Nah, ini ada sedikit berbeda dan unik ya, anak-anak, yaitu tentang apa kemarin? Hewannya apa? Kukang, betul sekali ya. Nah, jadi ya, seperti apa sih kukang itu? Apakah kukang itu bisa dipelihara di rumah seperti hewan yang kita pelajari kemarin, ataukah Assalamualaikum. hewan yang tidak bisa dipelihara di rumah? Bagaimana cara merawatnya? Nah, daripada kalian penasaran, nah saatnya kalian akan menggali informasi ini dari narasumber. Nih, narasumbernya langsung ahli atau bekerja di bidangnya ya, yaitu di konservasi binatang ini ya, satwa ini ya, kukang ya. Yuk kita berkenalan ya, ada siapa nih bintang tamunya ya. Ada narasumber spesial jauh bukan di Bandung. Beliau ini dari apa namanya Animal Rescue ya, International Animal Rescue ya. Beliau bernama Pak Ismail Agung ya, atau biasanya dipanggilnya Pak Agung. Yuk kita sapa Pak Agungnya. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Abu ini ya konsen atau untuk radio ya di Bogor ya. Lebih jelas lagi memperkenalkan dirinya, apa sih yang dikerjakan setiap harinya, akan menjelaskan apa ya. Nanti akan coba Pak Abu. Oh ya sebelumnya Pak Abu perkenalkan, saya Bunia Pak Abu. Baik. Ya, Halo Bunia saya semuanya. ibu kelas 3 ya. Kemarin berkomunikasinya dengan Dari ibu Pak kelas 2 ya. Pak Yari. Ya, saya Bunia Pak Abu, saya guru bahasa Indonesia di level 3 ya. Nah, anak-anak bagaimana? Sudah siap untuk menjalankan penjelasan dari Pak Abu? Ya, semangat ya. Oke. Ini seru, insya Allah tidak akan saya penjelasan saja. Nanti Pak Abu ini nanti akan menjelaskan lewat video. Ada video animasi, ada penjelasan juga. Dan nanti kalian juga akan diajar berkeliling loh. Ya, akan diajar berkeliling melihat kukang. Bagaimana melestarikan lingkungan di sana ya? Iya, sabar ya Rina. Oke, untuk mempercepat waktu kita langsung saja ya. Pak Abu, Ya. kan saya persilakan untuk penjelasan ke anak-anak ya. Monggo. Oke. Assalamualaikum semuanya. Halo, selamat pagi. Oke. Baik. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama kakak. Biasa dipanggilnya gitu. Jadi panggil saja Kak Nah, Om jadi Yari. Nah, Namanya kakak- Om Yari. Iya ya, namanya di sini IARI. IARI itu namanya adalah Yayasan Inisiasi Alam Rehabilitasi, tapi mungkin terkenalnya dengan nama ini International Animal Rescue. Nah, jadi kami itu adalah lembaga konservasi, gitu, lembaga konservasi yang tugas kami adalah menyelamatkan satwa-satwa di Indonesia. Namun tidak semua satwa, namun banyak banget di Indonesia satwanya. Jadi kami di sini berfokus ke beberapa satwa, yaitu primata khususnya. Jadi ada kukang atau slow loris. Terus ada juga orang utan. Teman-teman pasti lebih kenal dengan orang utan. Tapi yang orang utan kita Orang utan ada tuh kayak monyet tapi berputih merah. di Kalimantan, ya betul. Nah, orang utan kayak monyet sebenarnya, kukang juga termasuk keluarga dari monyet atau lebih tepatnya primata kayak gitu. Nanti kita harus bisa membedakan mana monyet dan mana kera. Nah, Ibu boleh bisa share screen materi yang saya tadi share PDF-nya, atau saya boleh share screen? Oh iya Pak. Apakah Oke. nanti pakai juga? Oke. Nanti kita habis kakak jelasin ini semua, nanti kita akan jalan-jalan melihat situasi yang ada di pusat rehabilitasi satwa. Jadi ini saving all wildlife. Jadi kita harus bisa membedakan mana hewan peliharaan dan mana juga yang namanya wildlife atau satwa liar. Nah, oke. Kita lanjut, Ibu. Next. Nah, apa sih bedanya? Tadi Ibu sudah menyampaikan bahwa mungkin adik-adik sudah mendapatkan materinya tentang hewan peliharaan yang lalu gitu, atau tadi pertemuan sebelumnya. Nah, kalau teman hewan peliharaan mungkin adik-adik sudah tahu bahwa hewan peliharaan itu seperti kucing, mungkin kelinci, kuda juga mungkin, ada sapi, kambing dan lain-lain. Jadi hewan pet animal itu biasanya adalah hewan yang didomestikasi atau sudah hidup lama bersama manusia. Dia biasanya dekat dengan kita, terus jinak juga, dan bahkan bisa menjadi teman atau sahabat kita. Nah, tapi kalau satwa liar ini yang berbeda. Dia biasanya hidup di alam liar seperti di hutan, di danau, atau bahkan di lautan. Gitu. Dan mereka biasanya memang mempunyai ketahanan hidup atau bertahan hidup. Jadi mereka ada yang menjadi pemburu ataupun diburu, gitu. Terus mereka juga sebenarnya ya mereka tidak untuk dipelihara dan mereka tidak bisa dijinakkan. Kalaupun istilahnya mereka jinak, itu bukan jinak tapi ketakwaan. Kenapa hewan liar itu? Oke, kita lanjut dulu ya. Nanti simpan dulu pertanyaan-pertanyaannya ya setelah kakak sampaikan semua penjelasannya. Oke, next. Oke, lanjut slide berikutnya, Ibu.
Nah, ini adalah jenis-jenis satwa liar di Indonesia. Mungkin kita akan lihat di slide berikutnya apa saja sih di Indonesia yang mungkin kita kenal atau adik-adik ada yang bisa jawab nggak misalnya kayak gitu. Nah, sebenarnya ini hanya bagian. Wah, ada kodomo, kembali komodo. Kodomo. Ya, ini adalah satwa Ada liar di Indonesia. Banyak sekali. Nanda, ada Stop dulu. Oke, terima kasih semuanya luar biasa sudah bisa menjawab. Tapi tadi ada yang nyeletuk nih, ada yang nyeletuk gorila. Nah, kan gorila tidak ada di Indonesia, hanya di Afrika. Tapi kita punya yang sebesar gorila yaitu orangutan. Nah, kalau orangutan yang digambar ini masih remaja gitu. Jadi umurnya masih sekitar 8 tahun atau 10 tahunan. Nah, siapa yang umurnya 8 tahun atau 10 tahun di sini? Nah, mungkin seumuran adik-adik ya, tapi kalau di orangutan dia sudah lumayan. Ini dari Sumatera dan paling sebelah kiri itu ada yang hitam, itu namanya siamang. Nah, lalu ada yang paling sebelah kanan ada yang seperti landak, itu namanya echidna, itu ada di Papua gitu. Terus kukang ada juga, ternyata ada kukang yang ada di Kalimantan dan ada di Jawa. Kalau yang di Kalimantan itu yang di atas orang kanan, itu namanya kukang Sulawesi gitu. Terus ada burung juga, burung rangkong ini ciri khasnya adalah memiliki cula seperti badak. Jadi sebenarnya satwa-satwa di Indonesia itu banyak banget, mungkin ada 300 lebih jenis spesies tersebar, dan yang kita kenal mungkin hanya beberapa. Oke, mungkin kita lanjut next ke slide berikutnya. Nah, ternyata tidak semua satwa di kita itu kondisinya baik-baik saja. Ternyata banyak juga ancaman yang dihadapi oleh mereka. Apa saja sih ancamannya? Wah, ternyata mereka diburu. Diburu untuk apa? Diburu untuk diambil culaknya misalnya seperti itu, atau diambil kulitnya, terus atau diambil gadingnya. Terus setelah itu dijualnya secara ilegal. Nah, dijualnya di mana? Biasanya di pasar-pasar. Nah, ada juga beberapa yang dijadikan peliharaan. Biasanya ini hasil buruan yang diambil adalah anakan atau bayinya. Jadi misalnya contoh bayi orangutan, induk sama induknya itu mungkin tidak akan dijual. Jadi induknya dibunuh, gitu kan. Lalu anaknya diambil dan kemudian dijual supaya ada orang mau beli dan pelihara. Belum lagi masalah yang ada di hutannya sendiri seperti kebakaran hutan dan lain-lain, atau perubahan fungsi hutannya. Jadi hutan yang lebat tiba-tiba jadi gundul. Oke, lanjut slide berikutnya. Nah, apa lagi? Oh ini contoh-contohnya. Ini ada orang berburu. Nah, berburu itu kadang orang menggunakan senapan angin. Padahal senapan angin itu juga termasuk benda yang dilarang di Indonesia. Jadi penggunaan senapan angin tidak boleh bebas digunakan di mana saja. Jadi dia hanya boleh digunakan di tempat olahraga yang memang sudah sesuai aturannya. Gitu. Oke, diburu. Apalagi? Next. Slide berikutnya. Nah, ini dijadikan diperjualbelikan. Ini kalau di Bandung itu ada nama tempatnya Pasar Sukahaji. Mungkin adik-adik ada yang pernah melewat ke Jalan Sukahaji di Jalan Peta, Pasar Sukahaji di Jalan Peta. Itu di situ ada banyak jenis-jenis binatang yang dijual. Dan beberapa binatang di sana ternyata bukan hewan peliharaan, ada juga hewan yang sebenarnya satwa liar seperti monyet atau jenis-jenis burung yang sebenarnya bukan burung kicau, tapi seperti burung hantu atau jenis burung elang. Itu sebenarnya ilegal. Gitu. Belum lagi ada kukang. Dulu banyak banget kukang yang diperdagangkan di sana, tapi sekarang sudah banyak masyarakat yang sadar, sudah banyak yang peduli dan akhirnya enggan untuk menjual kukang. Beli hewan peliharaanku. Assalamualaikum. Oke, lanjut. Kakak selesaikan dulu ya presentasinya. Nanti kita setelah ini akan ngobrol lagi. Nah, ini contoh-contoh hewan yang akhirnya dijadikan peliharaan. Mungkin ada yang pernah lihat juga, ada monyet yang pelihara monyet. Lucu memang, tapi sebenarnya hakikatnya monyet bukan untuk menjadi peliharaan. Ketika monyet itu kecil, dia sebenarnya membutuhkan induknya, sama seperti adik-adik. Adik-adik ketika kecil membutuhkan perlindungan dari orang tua atau teman-temannya, gitu.
Lalu ketika dijadikan peliharaan, hidupnya akan terkekang dalam sebuah kandang kecil, dikasih rantai, atau dikasih makanan yang sebenarnya bukan makanan kesukaannya. Mungkin adik-adik di sini ada yang suka makanannya bakso, sedangkan si monyet ini kan makanannya berbeda. Dia makanannya adalah makanan yang ada di hutan, buah hutan, ataupun jenis-jenis serangga yang ada di sana. Ada yang bilang, monyet suka makan pisang. Beberapa ternyata monyet juga bukan makan pisang banget gitu. Dia makan pisang karena kebetulan ada. Sedangkan di hutan pisang itu tidak manis. Jadi kadang ada yang nyebut monyet suka makan pisang, padahal kalau di hutan dia tidak selalu makan pisang. Dia suka makan yang namanya buah-buahan seperti buah kiara kayak gitu. Itu buah dari pohon beringin yang dia akan berbuah sepanjang tahun gitu. Dan ini juga ada yang dijadikan peliharaan burung hantu. Hakikatnya dia adalah burung yang bisa terbang, tapi ketika dijadikan peliharaan dia akan terkekang, tidak bisa terbang, dan dia akan dipaksa untuk terbangun di siang hari. Padahal si burung hantu dia secara alamiah dia akan beraktivitas di malam hari. Nah, hal-hal yang seperti ini yang sebenarnya memaksakan kehendak kita kepada satwa-satwa yang sejatinya mereka hidup di alam. Oke, lanjut lagi. Sip. Nah, ini kebakaran hutan. Ada yang pernah dengar beritanya? Nah, di Kalimantan, di Sumatera, bahkan di kalau nonton berita biasanya ya kalau Korea pernah ya, tahun lalu di Australia sempat ramai sekali sampai ada koala yang ada di Amazon juga boleh. Di sana banyak hutan, tapi ternyata di Indonesia juga hutannya tidak kalah bagus dibandingkan hutan-hutan yang di luar negeri. Nah, tapi sayangnya hutan kita juga terancam, sama seperti hutan-hutan yang lain, ada yang kebakaran, ataupun tiba-tiba gundul, gitu digundulkan jadi kayu-kayunya diambil. Nah, biasanya kita harus hati-hati nih kalau udah mulai musim kemarau, siap-siap nih. Jadi harus ada teman-teman yang siaga untuk mencegah dampak dari kebakaran hutan. Ya, lanjut lagi Ibu. Oke. Nah, apa yang kami lakukan? Yang kami lakukan di IAR itu ada 4 fokus biasanya. Jadi ada rescue, rehab, rilis, dan monitoring. Nanti kakak akan share videonya tentang apa itu 3R dan plus 1M ini ya, dari video animasi lingkungan. Nah, ini yang menjadi kegiatan utama kami gitu. Jadi ketika kami menyelamatkan, lalu setelah diselamatkan satwanya, kami akan rehabilitasi. Rehabilitasi itu dipulihkan. Nah, dipulihkan kondisinya, kembali disehatkan. Lalu setelah itu kami rilis, kami lepas liarkan kembali gitu. Nah, pada saat dirilis, nanti kami akan memantau kondisi mereka seperti apa di alam. Oke. Lanjut. Oke, di sini di slide berikutnya. Ini juga sebuah kata-kata mutiara dari seorang tokoh nasional dari India, gitu kan, tokoh nasional di India. Waktu itu dia bilang bahwa moral suatu bangsa itu bisa dinilai dari bagaimana cara kita memperlakukan satwanya. Jadi kalau misalnya banyak satwa yang kesakitan, terluka, nah berarti ada yang salah nih dengan kita sebagai manusia, gitu, sebagai khilafah di bumi ini gitu kok. Bagaimana satwa-satwa kita kenapa satu menderita? Jadi ketika satwa-satwa di negara kita terawat dengan baik, mereka terjaga, terlindungi, nah berarti kita juga adalah manusia yang sebenarnya menjalankan amalan kita dengan baik. Oke, lanjut. Nah, apa yang bisa kita lakukan nih? Apa yang bisa kita lakukan untuk menyelamatkan satwa liar? Satu, jangan membeli satwa liar. Jadi teman-teman kalau misalnya mau pelihara, pastikan bahwa satwa tersebut adalah hewan peliharaan, bukan satwa liar. Oke. Terus jangan beli, lalu jangan pelihara. Lalu yang ketiga, share ke saudara-saudara kita dan teman-teman bahwa melindungi satwa adalah peran kita bersama. Jadi bukan hanya kakak saja yang di sini menyelamatkan hutan, tapi kalian pun juga sama di rumah bisa membantu untuk menyebarluaskan pesan ini, gitu kan, penyelamatan ini, supaya semakin banyak orang yang peduli, semakin kita bersama-sama untuk melindungi dan menjaga semuanya.
gitu. Lalu yang keempat, adik-adik juga bisa support ke lembaga-lembaga konservasi untuk khususnya rehabilitasi, pusat rehabilitasi agar kelangsungan satwa-satwa ini terawat dengan baik dan mereka bisa kembali dilepas liarkan. Oke, lalu berikutnya Ibu. Oke, slide berikutnya. Nah, ini kalau mau donasi misalnya ke IAR bisa lewat ke halaman fundraising, kita bisa .com atau di scan barcode-nya ini. Gitu. Oke, lanjut. Nah, ini yang terakhir. Ya, be a hero. Tentunya kita semua bisa jadi pahlawan untuk satwa liar. Gitu. Tentu kalau teman adik-adik kayak kenal Captain America, ada Iron Man, ada Spider-Man. Nah, dan kita juga bisa menjadi pahlawan untuk lingkungan sekitar kita, pahlawan untuk satwa-satwa kita, pahlawan untuk hutan kita. Jadi menjadi pahlawan banyak banget gitu. Jadi kita bisa dengan kekuatan kita yang seperti ini, kita bisa menjadi pahlawan untuk satwa-satwa lain yang sebenarnya mereka tidak bisa bersuara. Oke, mungkin satu itu yang bisa Kak Agung sampaikan. Habis ini kita Kak Agung share video, ya kan, video pendek tentang apa itu rescue, rehab, release, dan monitoring, khususnya tentang kukang. Oke, Ibu boleh diputar videonya. Kita tonton bersama-sama ya. Ada monyetnya. Tolong jangan. Presentingnya mati. Ya. Kok mati? Mati. Kok mau ke videonya? Diam aja dulu. Mohon bersabar, ini ujian. Kukang yang awalnya hidup bahagia di hutan akan mengalami siksaan berlapis ketika dibawa keluar oleh pemburu sampai ke tangan pembeli. Untuk mengatasinya, Yayasan International Animal Rescue melakukan 3R dan M. R yang pertama adalah rescue, yaitu penyelamatan kukang dari tangan pemburu, pemelihara, dan pedagang yang membawa mereka keluar dari hutan. R yang kedua adalah rehabilitation, yaitu proses pemulihan kesehatan dan membiasakan kukang agar perilaku alaminya tumbuh kembali. R yang ketiga adalah release, yaitu pelepas liaran kukang ke habitatnya. Sebelum itu, kukang akan ditempatkan di kandang habituasi. Kukang yang sudah berperilaku alami akan dilepas liarkan ke habitatnya. M adalah monitoring. Kukang yang telah dilepas liarkan akan dimonitor selama 1 tahun untuk memastikan kukang dapat beradaptasi dengan baik. Namun, 3R dan M bukanlah solusi utama, karena kamulah pemutus rantainya. Jangan membeli atau membiarkan orang lain di lingkunganmu membeli kukang. Semakin dekat kukang dengan tangan kalian, semakin dekat mereka dengan kepunahan. Tanpa membeli, kamu sudah menyayangi. Ada orang beli kukang ilegal. Nah, ini bisa di stop dulu udah videonya di stop dulu. Sip. Nah, tadi sudah dijelaskan tentang apa itu 3R dan 1M, rescue, rehab, release, dan monitoring. Nah, di rescue dan release monitoring ini tidak sebentar prosesnya, sangat panjang. Jadi kita harus memperhatikan banget kondisi kukang, kondisi kesehatannya, lalu kondisi kesiapan fisiknya, lalu lingkungannya juga. Bahkan kita juga harus mengingatkan di mana mereka akan berkegiatan. Oke, baik. Mungkin penjelasan dari Kak Agung sudah cukup. Kita bisa sharing untuk diskusi. Siapa tahu ada yang mau bertanya, boleh Ibu? Bagaimana? Ya. Aku mau bertanya. Aku mau bertanya. Saya mau bertanya. Sebentar. Nama narasumbernya siapa? Ya.
Oh, Ibu bisa dipandu untuk menjawabnya. Oke ya. Ya. Pertama, Kembali lagi Bunda, kembali lagi. Ya Pak Agung, terima kasih atas penjelasannya. Oh belum. Ya. Bentar, ya, cukup ya, jelas ya. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Agung atas penjelasannya. Sudah cukup jelas ya anak-anak? Tadi penjelasannya sangat menarik dan jelas sekali ya. Apa saja sih hewan yang dipelihara atau pet animal ini ya? Dan apa juga yang disebut dengan satwa liar ya, yang memang harus dilindungi, tidak diperjualbelikan, tidak diburu, tidak dibunuh ya tadi, atau yang harus dilindungi. Nah, tadi sudah sangat jelas ya bagaimana kukang itu ya ternyata memelihara kukang itu bukan seperti dalam bayangan kita memelihara di rumah ya, tidak. Jadi dipelihara atau dilestarikan, direhabilitasi ya, untuk nanti dikembalikan lagi ke alam ya. Nah, sekarang akan ada kesempatan nih untuk anak-anak yang kemarin kan kalian sudah belajar ya bagaimana menggali informasi dengan cara wawancara nih, bertanya langsung kepada narasumber. Kalian kemarin sudah membuat daftar pertanyaan, tapi mohon maaf ya, tidak bisa semua anak bertanya di sini ya. Tentunya kalian pasti banyak pertanyaan, sudah membuat pertanyaannya dari kemarin nih Pak Agung, anak-anak sudah buat pertanyaan. Tapi sebenarnya tidak dimungkinkan kalau semuanya bertanya, jadi akan dipilih beberapa anak saja untuk bertanya ya. Siap anak-anak? Level 3? Siap ya? suaranya di Ini mute. kesempatan untuk yang di rumah, untuk 2 orang saja penanya setiap kelasnya ya. Jadi kelas Selenium 2 orang saja di rumah nanti akan dipilih oleh Bu Yuyun, juga Bu Putri. Suaranya Dan oh tidak ada. Ya. Ulangi lagi ya. Jadi akan dipilih oleh nanti sama guru ya, akan dipilih yang boleh berkesempatan untuk bertanya kepada Pak Abu secara langsung. Ya, kalian kan sudah buat beberapa pertanyaannya tuh di hari Senin kemarin ya, siap-siap untuk bertanya. Akan dipilih 2 orang, 2 orang per kelas ya yang di rumah. Jadi 2 orang dari Selenium, 2 orang dari Argentum, dan 2 orang dari Auro ya. Dan Satu orangnya yang ada di sekolah, ada kesempatan satu orangnya yang di rumah. untuk 2 penanya juga dari sekolah ya. Nah, langsung saja ya Pak Gus sudah siap menerima pertanyaan. Siap sekali. Mudah-mudahan pertanyaannya tidak susah ya. Insya Allah Siap. ada pertanyaannya mudah-mudahan. Boleh dari kelas Selenium dulu, Selenium yang di rumah. Oke, siap Ibu, silakan. Ya, boleh ya 2 orang dulu. Selenium yang di rumah, 2 orang dulu siapa? Oh, Aili, ya Aili yang terpilih. Aili, ya Aili silakan bertanya kepada Pak Agung. Apakah kukang melahirkan, Pak? Siap. Oke, langsung dijawab Ibu. Boleh langsung saja, Ya. Pak, langsung dijawab saja. Ya, apakah kukang melahirkan? Tentu saja. Jadi kukang itu termasuk ke dalam mamalia. Mamalia itu sama juga seperti kita mamalia juga. Jadi kukang termasuk hewan yang menyusui. Nah, jadi dia melahirkan. Jadi ketika induk kukang hamil, hamil selama 6 bulan, nanti dia akan melahirkan bayinya. Nah, si bayi ini nanti akan selalu menempel dengan induknya sampai kira-kira umur 1 tahun lebih. Jadi hampir sama seperti kita ya manusia. Jadi bayi ini akan selalu sangat ketergantungan dengan induknya. Jadi dia akan selalu kemana-mana bersama ibunya, nempel di perutnya. Nanti kalau tidur bareng, terus jalan bareng. Nah, tapi satu waktu mungkin bisa ditinggalkan sama ibunya ketika ibunya mencari makan atau si bayinya sudah mulai besar. Kalau bayinya sudah membesar dan dia sudah mulai bisa berjalan, dia akan ikut kemana-mana bareng ibunya.
Ya. Oke, Bagaimana, Aileen? cukup jelas ya. Ya. Ya, jelas ya. Ya, alhamdulillah nih Pak Agung, jadi anak-anak tuh kemarin dia sudah belajar bagaimana cara berkembang biak hewan. Jadi salah satunya, jadi tahu ya, anak lagi nih. Salah satu contoh hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan yaitu kukang, ya. Bertambah lagi informasinya. Terima kasih Pak Agung. Selanjutnya pertanyaan kedua ya dari Selenium, yaitu yang terpilih anak laki-laki ya, Hanif. Hanif, silakan Hanif. Landak mini boleh dipelihara. Oke, landak mini boleh dipelihara atau tidak? Nah, kalau kakak secara, ini kalau dari kakak ya, dari kakak Agung, sebenarnya kakak tidak menyarankan untuk pemeliharaan landak mini. Tapi banyak sekarang yang orang memelihara landak mini. Tapi kalau memang ingin pelihara landak mini harus dipastikan lagi, yang harus dipastikan adalah sumber sumber yang menjual landak itu dari mana. Jika sumbernya adalah dari pusat breeding yang legal, nah itu tidak apa-apa karena secara resmi, jadi prosesnya sudah baik. Tapi kalau sumbernya tidak jelas, sebaiknya hindari, jangan. Nah, kalau kakak sendiri sih, kakak tidak menyarankan untuk memelihara. Pelihara memang yang sudah banyak sering kita jumpai, yaitu seperti kucing, gitu ya, kelinci, itu is okay, tidak apa-apa. Dan yang perlu diperhatikan lagi ketika memelihara itu bukan hanya jenis binatangnya saja, tapi bagaimana perlakuan kita terhadap satwa. Jadi ada yang namanya 5 prinsip kesejahteraan satwa. Nah, 5 prinsip kesejahteraan satwa ini menjadi penting. Mau hewannya apa saja, kelima prinsip ini harus bisa dipenuhi. Nah, apa saja? Yang satu, satwa tidak kelaparan dan tidak kehausan. Satu, bebas dari rasa lapar dan rasa haus. Yang kedua, bebas dari rasa sakit dan penyakit. Terus ketiga, bebas dari rasa stres atau ancaman. Yang keempat, bebas mengekspresikan perilaku alaminya. Nah, yang kelima, bebas dari ketidaknyamanan. Nah, itu prinsip-prinsip yang sebenarnya harus kita penuhi bagaimana kita memelihara hewan. Jadi bahkan di pusat rehabilitasi pun kelima hal ini juga harus kami penuhi. Jadi satwa-satwa ini harus terjamin kesehatannya, makanannya. Jadi banyak hal yang harus kita perhatikan. Jadi jangan hanya sekedar memberi makan dan minum saja, tapi aspek lainnya juga harus kita perhatikan. Kesehatannya, dibawa ke dokter hewan, itu juga. Kadang kita suka lupa tuh, gitu, pelihara binatang, tapi kita cuma hanya mau ngasih makannya aja, nggak mau menjaga perilakunya dia agar dia tetap perilakunya sealami mungkin, atau dia mungkin misalnya kucing. Ya, kita kalau cuma kita ngasih makan kan, ya sebenarnya ada hal-hal lain yang harus kita perhatikan. Jangan sampai dia tua, terus jangan sampai dia sakit flu misalnya gitu, atau jangan sampai dia merasa tidak nyaman karena ditempatkan dalam kandang sempit gitu. Terus jangan sampai dia merasa kesepian, atau kita harus bisa menemani mereka, ataupun ada satwa binatang lainnya yang bisa menemani si kucing juga. Jadi dia ada teman dan seru kayak gitu. Nah, itu hal-hal yang harus kita lakukan ya. Oke, terima kasih. Siapa tadi yang bertanya? Hanif, Pak. Jibril. Jibril, iya. Ya. Oke, mungkin nanti diperhatikan ya kalau mau pelihara, hal-hal itu sudah siap atau belum. Betul, terima kasih Pak Agung atas jawabannya, penjelasannya. Ya betul ya anak-anak, seperti tadi dijelaskan Pak Agung bahwa kalau kalian nanti ingin Pelihara kucing memelihara apa hewan di rumah Iya. itu memang tidak Kalau hanya kucing cukup hewan ingin saja. peliharaan. Ya, suara-suaranya tadi nggak ada. Ya, penjelasan Pak Agung, penjelasannya. Pak, nama Bapak siapa? Nama Bapak Agung Ismail Agung. Kecuali kalau kucing itu kucing yang terancam punah. Ya, kucing yang terancam punah jangan. Ingin memelihara hewan itu tidak cukup hanya ini saja, harus cari informasi lebih banyak tentang hewan tersebut dan betul siap akan merawatnya dengan baik ya. Ya. Nah, Bunda ingatkan lagi ya, nanti usahakan pertanyaannya yang saya ajukan itu berhubungan dengan pertanyaan yang kalian buat ya tentang kukang ya. Nah,
Ziva. Silakan Ziva untuk bertanya kepada Pak Agung. Merawat kukang, Kak. Halo, Apa? bisa Ziva diulangi? diulangi. Bagaimana cara merawat kukang? Oke. Oh, bagaimana Oke. cara merawat kukang? Di sini merawat dalam artian bukan untuk dipelihara ya. Jadi Nah. banyak prosesnya yang pasti tadi harus memenuhi kesejahteraan satwanya. Jadi perawatan di sini nanti susah kalau dijelaskan. Nanti kita bisa jelaskan, Kak Agung akan jelaskan sambil virtual tour aja kali ya. Jadi bisa sambil berkenalan sama dokter hewannya, sambil melihat kukangnya juga. Oke, bagaimana? Siap? Ya, boleh Pak. Nanti kakak jawabnya pada saat virtual tour ya. Ya, Oke boleh. ya. Saya mau bertanya. Ya, deh nanti ya. Oke, Ibu. Oh, saya Ugi mau bertanya. Oke, selanjutnya. Harus mau bertanya. Ya, oke, anak-anak, Prabu mau bertanya. anak-anak, Bunia mohon maaf ya, kalian tidak bisa bertanya semuanya ya karena terbatas waktu juga. Jadi hanya yang dipilih saja yang bertanya. Insya Allah pertanyaan dari teman kalian itu sudah mewakili. Daftar pertanyaan sudah kalian buat ya, tidak jauh dari pertanyaan sudah kalian buat ya. Ini lanjutkan ya. Kesempatan selanjutnya untuk Nunu. Nunu kelas Argento ya. Silakan Nunu bertanya. Kalau makan burung hantu apa? Makanan burung Sebentar, hantu. Nunu. Ini. Nunu punya pertanyaannya Oke, tentang makanan kukang dia nggak kan Nunu satwa yang liar sudah ya. dibuat? Jadi makanannya itu sebenarnya Pertanyaannya tentang kukang Nunu ada sudah dibuat? Ini halo Ibu, apakah saya Ada, menjawab Ibu? pertanyaan Halo? tadi? Ya. Nununya nggak ada ya? Ya. Oh, enggak ya? Atau diganti saja Bu Ares. Coba Ares. Assalamualaikum Ares. Waalaikumsalam. Ares bertanya ya. Coba tanyakan Ares. Yang ingin Ares ketahui tentang kukang. Ares. Ada Ares ya? Ya Ares, silakan Ares. Oh, diganti. Kesempatannya untuk yang lain ya. Saya Bu. Oh, siapa? Saya. Ya. Dari kelas Argentum ya. Zafir. Bagaimana proses Boleh harimau? silakan. Bisa diulangi ya. Bagaimana proses harimau? Hah? Kalau pertanyaan tentang Kurang kukang lengkap adalah pertanyaannya. tentang kukang ya yang sudah dibuat pertanyaannya di beberapa pertanyaan. Bagaimana proses pertumbuhan harimau? Pertanyaannya tentang kukangnya anak-anak kan sudah dibuat ya hari Senin ya. Coba ada yang lain? Ada yang lain? Saya Bu, Syauki. Apa makanan Oke. Boleh. Prabu. Boleh kakak jawab aja ya. Makanan kukang apa? Oh, makanan boleh Oke, silakan. ini menarik nih karena makanan kukang. sama? Iya. Nah, boleh ada yang bilang daun, ada yang kukang ini hampir mirip dengan primata. Kita kalau melihat kukang mungkin berpikirnya makanannya pisang kayak gitu, atau makanan buah-buahan yang ada di rumah, padahal tidak. Jadi makanan si kukang ini ternyata adalah dia sukanya satu getah kayu. Terus dia suka serangga. Serangganya seperti ulat sagu atau serangga-serangga lain Ulat sagu, seperti serangga. jangkrik gitu, atau capung juga bisa.
Nah, kalau makan buah, dia makan buah tapi tidak banyak. Nah, terus ada lagi, dia juga suka yang namanya nektar. Nektar, ada yang tahu nggak nektar? Nektar Nektar apa? itu adalah madu dari bunga. Nah, Jadi kalau misalnya ada bunga, di dalamnya itu ada yang manis-manis, itu nektar, dia suka. Jadi madu pun dia, ya madu juga dia suka. Jadi makanan bukang tidak semuanya adalah buah-buahan. Jadi buah-buahan itu hanya bagian kecilnya. Justru dia sering banyaknya adalah makanan serangga dan buah pisang nggak? Kukang bisa suka pisang. Pertanyaannya bukan suka, tapi kukang bisa makan pisang bisa. Tapi kalau suka, itu bukan bukan jenis pakan utamanya. Jadi porsi makan pisang dia hanya dibutuhkan beberapa saja, tidak sebanyak dia makan pisangnya semua, enggak. Dia mungkin hanya makan pisang hanya beberapa potong saja, tapi dia lebih sukanya makan getah-getah gitu, getah pohon, terus getah dari madu tadi, nektar bunga. Jadi hal-hal yang Emang ikan itu kok bisa makan madu padahal ada yang lebat? Nah, ini yang tadi bukan madunya tapi si nektar bunganya. Kalau madu, nah kita juga di sini sediakan madu. Kenapa? Karena mencari nektar bunga itu kan sulit ya. Jadi kita coba ganti dengan yang namanya madu. Gitu. Jadi banyak sekali nih di sini kalau misalnya mau donasi madu, wah boleh banget tuh. Gitu misalnya mengirim madu 1 botol untuk kukang. Wah seneng banget nih kukangnya, justru karena dia nanti akan makannya tuh dijilat-jilat gitu di tempat yang memang khusus untuk makannya dia. Nanti kita akan lihat makannya itu biasanya di mana sih? Ya. Oke. Cukup ya. Kita mau lihat kukangnya enggak nih? Ya. Mau lihat kukang enggak? Mau? Oke. Kalau mau nanti kita sekarang ke suatu ya. Kita jalan sebentar saja ke area klinik, melihat kukangnya. Mereka ngapain sih kalau siang hari? Nah, ini pertanyaan seru nih. Kukang kalau siang hari ngapain? Nah, kita jawab sambil virtual tour aja, oke? Lihat kukangnya di video. Enggak, kita jalan. Ya. Bawa kameranya. Langsung lewat meeting. Ya, oke. Boleh Ibu? Ya boleh. Anak-anak, suaranya udah? Belum. Baik Bu Husni, bagaimana? Apakah kita bisa Ya lanjut ke anak-anak, virtual tour? untuk sesi tanya jawabnya kita skip dulu ya, nanti lanjutkan setelah kalian nanti berkeliling dengan Pak Agung untuk melihat bagaimana tempat ini ya pelestari rehabilitasi ya. Ya. Dari kukang ini ya, akan lihat langsung. Nanti akan bertemu Lagi di sekolah. Lihat anak-anak ya, simak dengan baik. Oke. Agung di sekolah. Pak, Bu. Iya, belum. Kita tanya bareng-bareng. Pak Agung di sekolah. Pak Agung akan pindah device dulu ya. Ini pakai HP. Pak Agung. Kita akan jalan-jalan. Enggak ya. Pak Agung tidak di sekolah anak-anak. Asik Bisa jalan-jalan. dipindah Pak itu kameranya ke kamera atas. Coba cari yang ini, coba cari ini. Coba cari. Shoot Prabu, shoot. Shoot. Oke, kita akan jalan-jalan ya. Shoot dulu. Kameranya pindah dulu. Ingat harus protokol kesehatan ya, adik-adik. Apa ya? Protokol kesehatan kita pakai masker. Maskernya double. Oh, udah ada. Ibu mohon izin untuk share di kamera aktif. Oke, kita akan jalan. Akan jalan-jalan. Pak Agung sedang ada di ruang klinik. Iya. Kita akan perkenalan. Oh, nge-lag ya.
Pak, kesentingnya lemot. Warna merahnya Itu apa itu? Bubuk. ada anjing yang ada di klinik namanya Lana. Ya, Malah dong kalau adalah ruang operasi. Ruang dokter hewan biasa dan operasinya Tuh, itu ruang operasinya tuh. Ruang operasi. bayar itu dokter hewan. Ruang operasinya tuh. Shift aja dulu gitu. ada dokter hewannya, pemeriksaan cek, lalu ini ada laboratorium ini. Laboratoriumnya. Pak, yang kita tanyain itu bukan Tut, buat perawatan hewan. Bukan kantor tuh mau lihat Ruang operasi dokter hewannya. Laboratorium. Nah, kita akan berjalan melihat ke enclosure-nya. Ini namanya enclosure tukang. Kayaknya aku kepingin ke Nah, situ. kita lihat, nah, ini dia. Mana kangkungnya? Kalau sudah masuk area ini, Kesana aku karena kangkung kukang. masuk ke sana, Kukang. Bukan kangkung, kukang. tukangnya Mana kungkangnya? tukangnya lagi tidur kayaknya. datangkan dia sedang Tuh, kukangnya sedang apa tuh? tukang sudah di dalam Semoga saja bermimpi indah. namanya enclosure. Jadi di sini bukan sekedar sandra, jadi kita menempatkan macam arena bermainnya. Biar si tukangnya tidak merasa bosan. Jadi ada tanding kayu, jembatan, bola-bola untuk tempat penyimpanan makanannya. Nah, kalau siang hari tukang tidur karena dia binatang malam, Iya. aktif pada malam hari. Tapi ada juga nih kukang yang Tidur yang malam. Tidurnya yang malam. kukang namanya Jagger. Jager. Ini namanya Jagger. Siang hari itu aktif. Apa itu? Kukang Bangun. siang hari aktif. Tahu nggak kenapa? Tidak. Tahu nggak dia aktif? Kalau siang hari. Gak tuh. Karena Dia tahu. ternyata Jagger itu Gadangan, dia begadangan. namanya buta. Buta Matanya matanya. Dia masa akibat tertembak oleh peluru senapan angin. Dia melihat, jadi dia akan merasa hari itu gelap. Satu lagi juga ada tukang yang namanya Tron. Sama kondisinya, dia matanya buta. Karena terluka sampai harus operasi, ambil bola matanya supaya tidak ada irita. Kita di sini merawat tukang-tukang yang terluka, jadi bukan hanya tukang ya, jadi ini dirawat ya, tukang yang terluka tidak mau akan dirawat selamanya di sini. Sedangkan yang sehat akan segera pasien matanya hilang sama sekali, ya, tidak mungkin bisa dilepas lihatkan lagi. Apa yang namanya? Aku lupa namanya biasanya. Namanya Koi. Yang sudah lama banget. Giginya juga hilang. Kalau sama orang jahat, kenapa? Kan ini kan satwa yang beracun, memiliki gisa yang berbahaya. Kalau misalnya menggigit manusia, berbahaya. Jadi
orang-orang jahat dengan sengaja memotong tukang supaya dia tidak bisa Dia beracun. Kalau digigit sama karena bisa potong akhirnya si tukang terluka dan dia makin sulit pasti akan kembali kita foto seperti kalau siang hari tukang tidak suka kena matahari ya, jadi dia akan menutupi tukang-tukang yang ada di sini mungkinan tidak bisa dilepasliarkan ya, buat sapi atau yang tadi istilahnya kondisinya cacat akibat perlakuan orang jahat. Emangnya kantornya ada di Kalimantan? Dipindahkan di kandang yang lebih luas lagi. Macam-macam. Kalau yang di sini ada tukangnya yang dari Sumatera dan Jawa saja. Kalau yang di Kalimantan kan dirawat di Kalimantan. Bukan, kantornya emangnya ada di Kalimantan. Kita juga ada. Pak, saya mau tanya. Itu bukan ya? Lucu. Kungkang namanya apa? Oh, lucu kali. Bukan, berapa suka. Kalau siang tidur. Kungkang. Malam cepet. Itu kok aneh hewannya? Hewan yang itu juga buta kan? Kadal. Itu hewan apa, Pak? Sudah ya. Pak, kantornya ada di Kalimantan. Nanti kantor kita ada 2 kantornya, ada di Kalimantan Barat sama di Jawa Barat. Yang di Jawa Barat tepatnya di Bogor. Kalau yang di Kalimantan Barat Pernah ke Bogor? Nggak ada di Kaltara. yang ada di Bogor. Saudaraku di Bogor. Orang mana? Nggak ada di Kaltara. Itu Terus di situ ada tukang-tukang yang ada di namanya pusat ayahku. Apa? dan nanti akan atau kita perhatikan kesejahteraan. Oke. Waktunya Kok yang di Bogor nggak bisa dicari di ngobrol lagi. Pak, kok yang di diskusi Bogor lagi. nggak bisa dicari di Google Maps? Asal duduk yang baik. Badak bercula. Ada, cari aja kantor IAR Indonesia. KR Indonesia. Saya langsung cari. Oke. Baik, ngobrol-ngobrol lagi. Ya, cek. Sudah ada. Kantor apa, Pak? Ya, bagaimana anak-anak tadi sudah melihat bagaimana tadi sudah berdiri dengan Pak Agung ya, melihat secara langsung. Bagaimana tidak jelas tidak? Anak-anak? Jelas ya. Ya pastinya lebih seru kalau langsung ya. Nanti ya kalau kondisi sudah tidak pandemi lagi, mudah-mudahan ada kesempatan yang bisa berkunjung langsung ya, melihat langsung bagaimana pusat konservasi atau rehabilitasi untuk ukang itu ya. Jadi anak-anak nanti kalau ada yang salah persepsi ini tadi Pak Agus sudah menjelaskan ya bahwa hewan atau ukang yang tadi di apa namanya yang tadi oleh Pak Agung itu adalah ukang-ukang yang memang sedang direhabilitasi ya Pak Agung ya, yang sedang direhabilitasi atau sedang dirawat ya Pak Agung ya. Ya. Ya, jadi untuk siap kembali nanti di
kembalikan lagi ke hutan atau ke alam ya. Jadi biasanya kukang-kukang yang dia sakit atau tadi ya ada yang karena diburu ya oleh manusia, ada yang tertembak, ada yang memang terluka, atau ada yang hewannya atau kukangnya itu setelah diperjualbelikan ya dan ilegal diselamatkan di sini gitu semuanya ya. Jadi baru dirawat dulu di situ, jadi dipelihara di sini dirawat untuk siap kembali dikembalikan ke hutan ya, Agung ya seperti itu. Betul. Ya betul. Nah, apakah masih cukup ya waktunya untuk ini yang belum bertanya ya? Sebetulnya Boleh, tadi Ibu. masih ada nih kalau kesempatan anak-anak 4 orang lagi untuk bertanya. Ini sih semuanya bisa bertanya tapi Boleh, mau bertanya. jadi kita beri kesempatan lagi pada bertanya, yaitu dari Aurum ya. Coba untuk Prabu silakan, ada pertanyaan, tapi ingat ya anak-anak, diingatkan lagi pertanyaannya harus berhubungan dengan tukang ya, tidak keluar dari tukang. Oke, Prabu silakan. Apakah kukang berdarah panas? Iya. Iya, kan kukang termasuk mamalia. Berarti mamalia adalah hewan berdarah panas. Betul. Wow. Sudah. Jawabannya iya, betul. Hewan berdarah panas. Wah. Ya. Dan kukang Oke. Apa? Masih Prabu? Ya, sudah ya. Prabu. Oke. Prabu dan kukang juga pertanyaannya nanti luar biasa. mana? Padahal belum pernah diajarkan itu hewan berdarah panas atau berdarah dingin ya, tapi pertanyaannya sudah lebih wawasannya begitu luas ternyata Prabu ya. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Agung. Selanjutnya Faizan. Kenapa kukang sering Faizan diburu? silakan diberi kesempatan untuk bertanya nih tentang kukang yang ini Faizan tahu apa? Kenapa kukang sering diburu? Oke, pertanyaan paling bagus ini. Ya, Siap. bagus gitu. Agung akan siap menjawab. Kenapa kukang diburu? Satu, karena alasannya adalah karena melihat mukanya itu lucu. Karena lucu, orang berpikir bisa memelihara kukang. Padahal ternyata si kukang ini ternyata dia adalah satwa dilindungi, satu. Yang kedua, dia terancam punah. Yang ketiga, dia ternyata satwa yang berbahaya. Gitu. Yang tadi Kak Agung cerita di kukang ada yang dipotong. Kenapa? Karena dia adalah satu-satunya jenis primata di dunia yang memiliki bisa atau racun. Nah, jadi ketika orang kena gigit bisa kukang, nah mulai bahaya tuh. Ada yang sakit bengkak, ada yang demam, atau ada yang lebih parah namanya anaphylactic shock. Jadi dia semacam reaksi alergi yang menyebabkan pembengkakan di wajah, lalu ada pembengkakan di saluran pernapasan dan itu bisa menyebabkan kematian. Nah, dia lucu, tapi karena kelucuannya tersebut, dia menjadi terancam karena egoisnya kita ingin memaksakan mereka menjadi peliharaan. Itu sih. Oke, paling bagus pertanyaannya, mantap. Ya. Selanjutnya Covid. Ya. Ya, terima kasih Aku mau bertanya. Sangat bagus sekali ya, yang diharapkan. Ya, kemarin kan banyak bertanya, mengapa Mau bertanya. kukang harus dilindungi, mengapa diburu? Nah, ini bagus ya pertanyaannya tadi sudah jawab ya. Selanjutnya nih yang di sekolah ya, kesempatan untuk di sekolah. Itu yang pertama akan bertanya adalah silakan Amira, boleh Amira? Amira boleh punya sini. Boleh. Amira. Yuk Amira sini. Bawa pertanyaannya ya. Nah, teman-teman yang lain yang di rumah pada sekolah, siap-siap. Kalau pertanyaannya ternyata sama, itu bisa ya jawabannya sama. Oke. Nah. Orang muda. Jangan dipegang. Nah, ini aja di rumah, tukang berkumpul dulu ya. Boleh? Coba perkenalkan diri. Namanya siapa? Sini. Sini.
Kurang jelas. Coba. Hai, nama aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, nama aku Amira. Teriak aja beneran lagi. Di mana kukang hidup? Nah, oke. Sip. Di mana Kukang tukang hidup? hidup. Oke, terima kasih. Pertanyaan, Amira. pertanyaan bagus lagi. Nah, bagus. Jadi di mana kukang hidup? Itu kita sebutnya habitat. Tempat hidup kukang disebutnya habitat. Jadi si kukang ini ternyata dia tinggal di habitat yang penuh dengan tumbuhan seperti hutan, itu salah satunya. Tapi dia juga ternyata suka dengan yang namanya kebun campuran. Jadi kebun campuran itu adalah kebun yang diisi dengan pohon-pohonan atau tanaman kayu, seperti ada mungkin kebun jengkol, terus kebun buah, kebun bambu, atau kebun kopi. Nah, itu juga kukang suka tinggal di habitat yang seperti itu. Jadi kalau misalnya mau melihat kukang secara alami di mana, bisa yang paling dekat dari Bandung itu bisa di sekitar hutan lindung Masjid Kardi, itu yang di arah Sumedang. Atau kalau mau di dekat-dekat sekitar perkampungan bisa juga tuh ada di daerah Pangeran di Sumedang, di Gunung Manglayang. Nah, itu di dekat kampung warga atau kebun-kebun masyarakat yang disebut istilahnya talun. Nah, itu bisa tuh ada juga di sana. Jadi kukang satu dia sukanya di hutan, dan yang kedua dia juga bisa tinggal di kebun masyarakat yang berisikan dengan tanaman kayu, gitu, kebun campuran. Oke, semoga ini bisa menjelaskan ya. Oke, terima kasih Pak. Satu lagi ya. Satu lagi nih, kesempatan bertanya untuk laki-laki, tadi sudah perempuan ya di sekolah. Apam, silakan Apam. Apam boleh dibawa pertanyaannya. Yuk, apa yang mau ditanyakan? Jangan lupa ya, memberi salam terlebih dahulu. Namanya siapa, kalau nama, bertanya apa? Yuk, yuk. Apa? Ya, Pak. Oke. Waalaikumsalam. Nama siapa? Nama aku. Ya, apa mau bertanya apa? Suaranya keras. Apa perbedaan kukang dan orang hutan? Sip. Oh, pertanyaan luar biasa lagi. Oke, terima kasih apa? Oke, baik. Arwan, terima kasih atas pertanyaannya, luar biasa. Apa perbedaan kukang dan orang hutan? Ini banyak banget nih penjelasan Kak Agung, bisa macam-macam. Bisa dari sisi taksonomi alias penamaan biologi, bisa dari situ, bisa juga dari sisi morfologi dari bentuknya, gitu. Atau dari sisi persebarannya, itu juga bisa. Jadi kalau dari sisi nama, secara taksonomi biologi, orang hutan itu termasuk ke dalam golongan kera, gitu. Kera itu adalah primata yang tidak berekor. Jadi ada orang hutan, ada gorila, simpanse, anoa, itu termasuk kera. Dan dia primata besar. Kalau kukang, kukang itu termasuk ke dalam prosimian istilahnya. Istilah dari secara biologi namanya prosimian alias primata primitif. Nah, kenapa disebut primitif? Karena dia punya ciri-ciri fisik yang belum banyak berkembang. Nah, ciri-cirinya seperti apa? Nah, tadi ternyata dia adalah satwa nokturnal dan matanya ini khusus untuk melihat di kegelapan. Jadi dia punya lapisan mata seperti anjing dan kucing. Jadi dia punya namanya tapetum lucidum. Nah, wah, itu harus dicari tahu nanti apa itu tapetum lucidum. Jadi ini lapisan di mata yang membuat dia mudah untuk melihat dalam kondisi gelap. Makanya kalau misalnya kukang kena sorot cahaya, gitu kan, matanya kena senter, dia akan nyala tuh. Nah, sama kayak kucing sama anjing juga. Nah, itu ciri-cirinya. Terus dari sisi penamaan ya. Jadi kukang itu prosimian, kalau si orang hutan itu termasuk kera.
kera besar. Terus dari apalagi bedanya dari ukuran. Nah, ukuran juga jauh beda. Kalau orang hutan ukurannya mungkin 2 kali lipat dari tubuh adik-adik, besar sekali dia. Tangannya mungkin tangan orang hutan sebesar kepala kita. Tangannya itu sebesar kepala kita, gede banget. Terus kalau kukang dia ukurannya sekitar 30 cm, mungkin sebesar kucing yang masih remaja, kecil. Dan lagi dia kalau kukang itu dia gerakannya lambat. Dia lambat. Kalau dari hidupnya, nah ini menarik ternyata. Kalau dari cara hidupnya, kukang dan orang-orang dia sama-sama tinggalnya adalah hanya berdua antara ibu dan anaknya. Gitu. Sama orang hutan juga sama. Yang tinggal itu selalu ibu dan anaknya. Nah bapaknya mah nggak tahu kemana jalan-jalan. Itu ciri khasnya yang sama. Nah, terus apalagi yang bedanya kukang dan orang hutan dari lokasinya. Kalau orang hutan itu ada di 2 pulau, yaitu di Pulau Kalimantan dan Pulau Sumatera. Kalau orang hutan. Kalau kukang ada di 3 pulau. Ada Sumatera, ada Jawa, dan Kalimantan. Terus ada lagi kukang juga ada di pulau-pulau kecil, di Pulau Bangka dan Belitung. Itu bedanya kukang dan orang hutan. Ini banyak banget sih bedanya, pasti banyak banget. Tapi yang menjadi hal yang paling sama antara kukang dan orang hutan adalah mereka sama-sama satwa yang terancam punah. Terancam punahnya sama loh, tingkat kategori terancam punahnya yaitu critically endangered alias kritis terancam punah. Kukang tuh kecil tapi dia sama terancam punahnya seperti orang. Udah dikirimin. Ya, semoga ini bisa menjelaskan ya. Sip, mantap. Ya, Pak. Ya, alhamdulillah anak-anak tadi sudah sangat jelas ya di pertanyaannya dijawab oleh Pak Agung tentang kukang ini ya. Bagaimana anak-anak sudah puas atau masih banyak yang ingin ditanyakan? Ya, tapi ditahan saja dulu ya. Nanti mudah-mudahan Kak Agung ajarin salam kukang mau bisa nggak? bantu jawab pertanyaannya ya. Mau. Waktu juga di Pak Agung juga anak-anak karena waktu sudah menunjukkan pukul 11 ya lebih ya. Jadi memang sudah masuk ke pelajaran yang lainnya nih Pak Agung. Jadi sangat disayangkan sebetulnya masih banyak tentunya pertanyaan yang ingin ditanyakan oleh anak-anak. Ingin kalian menggali informasi tentang kukang ini ya. Tapi dikarenakan waktu juga jadi tidak bisa berlama-lama lagi. Rangkaian acaranya sudah selesai ya lagunya dari sana ya. Ya, alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih Pak Agung atas segalanya atas terlaksananya kegiatan ini. Terima kasih waktunya sudah mau menjadi narasumber untuk anak-anak. Terima kasih ilmunya bisa menambah ilmu untuk anak-anak. Nih, salam kukang. Oke. Ada ini dulu sebelum menutup nih ya. Sebelum menutup katanya ada salam kukang nih dari Pak Agung untuk mengajarkan salam kukang. Seperti apa? Yuk saksikan dulu ya. Nih dari Pak Agung nih. Diangkat tangannya. Nah, jari telunjuknya ditekuk. Nah, seperti ini. Jadi, nah itu salah. Yuk Bu, coba jarinya. Kok kayak gini sih? Karena jari-jarinya kukang, telunjuknya tuh paling pendek sendiri. Nah, jadi seperti ini. Oke, nah salam kukang kita bilang stop kekang kukang. Nah, stop kekang kukang. Jadi, salam kukang, stop kekang kukang. Oke, bisa? Yo, sekali lagi. Ayo. Oke. Kayak bilang, oke. Oke, Kak Agung bilang salam kukang, adik-adik jawab stop kekang kukang. Oke, siap? Oke, salam kukang. Stop kekang Stop kukang. Alhamdulillah ya, tadi unik sekali ya. Anak-anak sudah bisa ya tadi. Anak-anak di rumah dari sekolah, tadi ada salah ya. Stop kekang kukang. Bahasanya
tapi penuh makna. Ya. Oke, terima kasih sekali lagi ya Pak Agung atas kesediaannya menjadi narasumber di kegiatan anak-anak ini ya, di pembelajaran anak-anak tentang wildlife ya, tentang bagaimana melestarikan satwa langka atau satwa liar ya. Mudah-mudahan ya anak-anak dengan acara ini, kegiatan ini menambah wawasan kalian tentunya tentang satwa liar tentunya yang dilindungi, yang harus kita lestarikan gitu ya. Mana yang harus dipelihara, mana yang tidak boleh, mana yang hal-hal yang dilakukan terhadap satwa gitu. Jadi banyak ilmu pengetahuan. Mudah-mudahan kalian menjadi seorang muslim yang lebih baik lagi ya, yang bisa melestarikan hewan ya. Tadi ya seperti yang dikatakan Pak Agung juga, be a hero ya, be a hero jadi pahlawan untuk hewan-hewan juga ya, bisa ya. Nah anak-anak juga Pak Agung, kita tutup kegiatan hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan kita beristighfar ya, astagfirullahaladzim, dan doa majlis subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Yuk kita sampaikan terima kasih kepada Pak Agung bersama-sama. Terima kasih Pak Agung. Assalamualaikum. Semoga anak-anak bisa bertemu langsung ya. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.